tidak tahu alamatnya, ya dimakan, dibakar oleh hawa nafsunya sendiri. Buktinya setelah kita melaksanakan sholat dan ibadah, hati ini merasa lega. Itulah ganjarannya. Dan itulah pembakarannya. Jadi amal kita, sholat kita selama ini dibakar oleh kelegaannya, dibakar oleh hawa nafsu kita sendiri, dibakar oleh neraka jahanam yang dihuni oleh iblis dan setan yang terkutuk. Di mana? Di hati kita. Jadi dengan merasa lega itulah membuktikan bahwa seluruh amal yang kita kerjakan masih diakui oleh diri manusia kita yang melakukannya. Ini bukti bahwa kita selama ini belumlah bertuhan, belumlah beragama di sisi Allah, di sisi Tuhan pencipta diri manusia kita. Maka dari itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi maknanya, aku berlindung kepada Allah dari diriku sendiri. Itu maknanya. Jadi jangan sampai diri manusia kita ini ada. Yang ada hanya Allah yang menghidupi manusianya. Pada intinya demikian. Bagaimana mungkin kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sementara diri manusia kita merasa mentuhani seluruh aktivitas di dalam hidupnya. Muhal bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita teruskan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah arti secara umum, arti secara syariatnya, arti secara kebanyakan manusia. Karena manusia hanya sekedar tahu artinya saja, tidak mendalami, tidak masuk ke dalam arti yang hakikatnya, arti mutasyabihatnya, rahasia di dalam rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Selama ini kita tidak bisa menyaksikan, selama ini kita tidak pernah bisa merealisasikan bagaimana sih kasih sayangnya Allah itu. Selama ini yang kita tahu hanya kasih sayang diri manusia kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap sesamanya, terutama keluarganya. Sementara kita yang jadi Allah, yang jadi Tuhan, yang mentuhani seluruh kasih dan sayang yang ada di hati kita, manalah mungkin kita bisa membuktikan, kita bisa menyaksikan kasih sayangnya Allah. Sementara hanya Allah lah yang Maha Pengasih dan yang lagi Maha Penyayang. Jadi kata Maha di sini ini tiada tunggalnya, tiada saingannya. Maha itu maksudnya hanya Allah, tidak ada yang lain. Yang lainnya tidak akan mampu punya sifat kasih dan sayang. Hanya Allah lah pemilik kasih dan sayang itu.
bukan yang selain Allah, sementara diri kita selama ini seolah-olah kitalah yang merasa kasih dan sayang. Seumpama kita mengasih nafkah kepada istri atau kepada anak-anak kita, seolah-olah kitalah yang merasa kasihan, merasa punya kasih dan sayang kepada keluarga kita, seolah-olah kitalah yang jadi Tuhannya. Inilah bukti bahwa kita selama ini mensekutukan kasih sayangnya Allah dengan kasih sayang diri manusia kita sendiri selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini tak beragama dan tak bertuhankan Allah, melainkan mempertuhankan syaitan yang terkutuk, yang nyatanya wujud diri manusia kita selama ini daripada wujud Tuhannya selama ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini makna hakikatnya, makna sejatinya, makna rahasia di atas rahasianya adalah bizatillahirrahmanirrahim. Dengan zatnya Allah lah yang maha kasih dan maha penyayang. Jadi bacaan bizatillahirrahmanirrahim jangan direalisasikan di luar diri kita. Jadi bila baca Al-Fatihah jangan begitu, tetap membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi realisasi di dalam hati bizatillahirrahmanirrahim. Dengan zatnya Allah lah yang maha kasih dan maha penyayang. Jadi maknanya adalah dengan zat Allah lah, dengan hayatullah lah yang memiliki kasih dan sayang. Jadi hanya Allah yang memiliki kasih dan sayang itu. Buktinya bila kita tidak ada hayatullah, buktinya bila kita tidak hidup, apakah kasih dan sayang itu ada? Bila kita tidak hidup, maka seluruh sesebutan yang ada di alam semesta ini tidak ada. Karena manusia ini berawal dari hal yang tak dapat disebut-sebut. Karena yang bisa menyebut bahwa manusia ini adalah manusia, ya penciptanya yang bisa nyebut-nyebut. Hanya penciptanya lah yang bisa berzikir, yang bisa ingat kepada diri zatnya sendiri. Jadi di hati kita tanamkanlah bizatillahirrahmanirrahim. Ini babakan hati, bukan babakan syariat. Syariatnya tetap membacanya bismillahirrahmanirrahim, tapi hati mengaplikasikannya, mempraktekannya bizatillah, dengan zatnya Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah lah yang mengasihi sayangi manusia sejak dari tanah dahulu. Sejak dari tanah yang mati dihidupkanlah oleh zatnya Allah hingga diperjalankan tanah itu menuju tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi tanah itu oleh hayatullah menuju ke buah-buahan, sayuran dan padi. Dengan kasih sayangnya Allah lah diperjalankan tanah yang mati itu menuju orang tua kita,
berupa makanan yang dimakan oleh kedua orang tua kita, lalu dicerna oleh kedua orang tua kita. Siapa yang mencerna? Manusianya kah atau kasih sayang Tuhannya, kasih sayang hayatullah yang mencernakan di dalam hidup yang menghidupi kedua orang tua kita? Kan Allah semuanya penguasanya. Tapi selama ini kita tidak memandangnya, tidak menyaksikannya, karena selama ini kita tidak bertuhan, karena selama ini kita tidak beragama. Bagaimana mungkin bisa menyaksikan Tuhannya? Karena selama ini kita merasa jadi Tuhan. Itulah repotnya. Maka dari itu, dengan kasih sayangnya Allah lah dipilah-pilah saripati makanan itu menjadi sel sperma dan sel telur. Kemudian dipertemukannya ayah dan ibu kita, jadilah gumpalan darah. Dengan kasih sayangnya Allah, dengan bimbingan-bimbingan Allah, dengan penjagaan-penjagaan Allah, dengan pemeliharaan Allah, Allah menjaga dari mara bahaya. Allah memperjalankan dengan kasih sayangnya dari gumpalan darah menuju gumpalan daging. Maka di saat gumpalan daging itulah kita diingatkan kembali oleh Allah. Hidup yang menghidupi cikal bakal badan yang dari tanah itu sama hidupnya, sama zatnya ketika saat gumpalan daging. Jadi diingatkan kembali oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kutiupkan rohku. Rohku itu ya ruhullah. Rohku itu adalah ya hayatullah, ya Allah sendiri yang memperjalankan seluruh apa yang diciptakannya. Jadi kehidupan manusia bukan berawal dari gumpalan daging. Seolah-olah kehidupan manusia itu berawal dari gumpalan daging yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kutiupkan rohku, padahal sudah ditiupkan rohnya Allah ketika saat jadi tanah yang mati sampai menjadi gumpalan daging. Itu ya rohnya Allah, hidupnya Allah. Tanpa hidup, tanpa kehidupan, apakah ada proses-proses? Mana mungkin langsung jadi gumpalan daging tanpa ada proses-proses sebelumnya? Maka dari itu diingatkan kembali bahwa kutiupkan rohku, jadi hidup yang saat di tanah dulu, roh yang saat di tumbuhan dulu, roh yang saat menjadi makanan buah-buahan, sayuran dan padi dulu, roh yang ada di kedua orang tua, itu roh yang sama, hidup yang sama, tiada bedanya hingga saat menjadi gumpalan daging. Itu maksudnya. Itulah manusia dihidupkan yang pertama kalinya, yakni ketika saat di tanah dihidupi, diproses sampai menjadi bayi yang suci. Itulah proses kehidupan manusia yang pertama. Jadi manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Jadi kita lanjutkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu yakni bidzatillahirrahmanirrahim, dengan zatnya lah yang maha kasih dan maha penyayang. Jadi tanpa hidup maka tak akan ada kasih dan sayang. Bagaimana mungkin mayat bisa merasakan kasih dan sayang sementara mayat sudah tiada hidupnya? Jadi
Manusia bila ngaku-ngaku punya kasih sayang, berarti yang jadi Allah kan bukan Allah, manusianya. Inilah bukti manusia yang belum bertuhankan Allah. Mari kita lanjutkan surat Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, termasuk Tuhannya manusia. Segala puji Allah dengan seluruh ciptaan-ciptaannya. Segala puji Allah dengan seluruh alam semesta ini. Kita selama ini menyaksikan alam semesta ini, menyaksikan apa-apa dan menyaksikan siapa-siapa. Itulah tanda kebesaran Allah. Itulah tanda puja dan pujinya Allah yang kita saksikan. Yang mengadakan, yang menciptakan hanyalah Allah. Jadi selama ini kita tidak pernah menyaksikan Allah karena selama ini kita buta akan Allah. Jadi yang kita saksikan selama ini hanyalah ciptaannya saja. Pandangan mata kita, pandangan hati kita terpaut kepada makhluk. Tidak bisa menyaksikan Sang Khalik. Selama ini kan yang kita saksikan bentuk makhluknya. Kita luput menyaksikan siapa yang mengadakan, siapa yang menciptakan bentuk makhluknya itu. Selama ini kita hanya bisa menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta, pegunungan, pantai, hutan. Kita terjerat di dalam kemakhlukannya. Kita hanya menyaksikan keindahan makhluknya tanpa kita bisa menyaksikan keindahan dan puji-pujian kepada Sang Penciptanya. Karena selama ini di hati kita nyembah makhluk, nyembah setan yang terkutuk, maka apapun yang kita pandang pasti jatuh ke lembah neraka, jatuh kepada kemakhlukannya daripada menyaksikan Tuhan sebagai pencipta seluruh makhluk yang kita pandang itu. Jadi bagi manusia yang sudah beriman, yang sudah beragama dan bertuhankan kepada Allah, maka segala puja dan puji yang dipandangnya selalu kembali kepada Allah, bukan kembali kepada makhluk. Jadi bila nyata sudah hidup ini Allah, maka apa yang dipandangnya kembali kepada hidup. Jadi bila kita menyaksikan alam semesta, menyaksikan pegunungan yang indah, menyaksikan lautan yang indah, menyaksikan hutan-hutan yang indah, menyaksikan makhluk hayawan manusia yang indah, seluruhnya kembali kepada puja dan puji Hayatullah yang mengadakan itu semua. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertuhankan kepada Allah, pasti segala puja dan puji itu kembali kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Itulah makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita lanjutkan lagi Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi pembahasannya. Hanya Allah lah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Bila di dalam hati kita mengaku bahwa yang menyayangi keluarga kita adalah diri kita, berarti kitalah Tuhannya keluarga kita.
Mari kita lanjutkan. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ini yang terpenting bagi manusia yang belum beragama dan bertuhan di hatinya, maka akan dibalas di saat hari perhitungan. Maka manusia itu akan dibaiat paksa oleh Allah di saat sakaratul maut menjemput. Jadi baiatnya dengan paksa dan siksa, rojiunnya dengan paksa dan siksa. Bagi manusia yang belum bertuhan di hatinya. Mari kita lanjutkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Ini menyembah dan pertolongan. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sementara yang jadi Allah selama ini adalah diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita ketemu dengan pertolongan Allah sementara selama ini yang merasa bisa berbuat segala sesuatu di hati kita masih diri manusianya yang mentuhani dirinya sendiri, yang mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi menyembah kepada Allah dulu, jadi kenal kepada Allah dulu, baru kita bisa menyembah dan memohon pertolongan. Dari apa? Menyembah dan memohon pertolongan dari apa? Dari iblis kita sendiri, dari setan yang terkutuk kita sendiri selama ini, yang tidak bisa melewati wat siratal mustaqim menuju kepada Allah. Yang kita singgahi selama ini hanyalah an-nar, hanyalah neraka. Pengakuan diri manusianya, pengakuan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mentuhani seluruh aktivitas kita selama ini. Jadi apabila kita sudah bertuhan kepada Allah, apabila kita sudah dibaiat oleh Allah, pasti kita selamat. Jadi yang dibaiat dikeluarkan dengan paksa dan siksa adalah pengakuan diri kita selama ini sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini. Dilepas paksa di dalam baiatan akbar itu, sakitnya, kata Imam Al-Ghazali, seperti kambing disayat hidup-hidup, dan sakitnya 1000 kalinya. Dipisah-pisahkan antara kulit dan daging secara hidup-hidup, sakitnya masih 1000 kalinya. Sangat amatlah pedih di puncak-puncaknya siksa an-nar itu. Guna untuk pensucian diri manusianya, agar bisa rojiun kepada Allah dengan paksa dan siksa di syakaratul mautnya. Inilah bukti bahwa kita selama ini sudah mati su'ul khotimah. Endingnya saat hari pembalasan. Bila di dunia ini kita tidak mengenal Allah, tidak beragama dan mentuhankan Allah di hati kita, itulah su'ul khotimah, su'ul adab kepada Tuhan pencipta diri manusianya. Kalau di baiat kita selama masih hidup ini, baiatnya enak, dengan rela dan ridho, tanpa paksaan dan siksa. Kita kembali kepada Allah. Itulah ending dari segala ending pencarian manusia, yakni kembali kepada Tuhannya dengan rela dan ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, maka jika hati sudah kembali kepada Allah, itulah yang disebut hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah, hamba yang sudah mentauhidkan Allah di hatinya daripada mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Wadkhuli jannati, dan itulah surga. Hakikat surga itu ya orang-orang yang beragama dan bertuhankan Allah. Itulah hakikat surga di sisi Allah. Itulah hakikat pahala di sisi Allah. Jadi bertuhan dan beragamanya sudah sangat amat nyata sekali, bukan bayang-bayang saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi bagaimanakah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu? Yakni jalan orang-orang yang sudah rela dan ridho kembali kepada Allah. Semuanya akan terrealisasi di dalam baiat. Baik baiat sekarang atau baiat nanti setelah dicopoti semua apa yang kita akui sebagai milik kita. Setelah dicopot semua, disiksa dengan amat pedihnya, maka akan suci kembali seperti bayi. Sudah bersih dari kemanusiaannya saat manusianya sudah menjadi mayat. Dikafani kain putih, itulah tanda sudah suci kembali seperti sedia kala. Sudah kembali menuju ke alam sejatinya, ke alam asalnya, dari tidak ada terus ada, terus tidak ada. Jadi asalnya gaib menjadi gaib, asalnya Allah wujud kembali kepada wujud, kembali kepada esanya Allah, kembali kepada rahmatullah. Jadi sebenar-benarnya nikmat di sisi Allah, jadi sebenar-benarnya surga di sisi Allah itu yakni hamba-hamba yang sudah beragama dan beriman, bertuhan di sisi Allah, yakni awaluddin ma'rifatullah, yakni mengenal Allah di hatinya daripada mengenal diri manusianya di hatinya. Yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, ya Allah. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yakni hamba yang masih mentuhani dirinya sendiri, itulah hamba yang sesat. Jadi ini babakan hati, babakan permata hati, bukan babakan lahiriah. Jadi yang disaksikan oleh Allah bukan laku lahiriahnya, bukan ilmu syariatnya, bukan amal syariatnya, tapi hatinya.
di dalam hatinya itu yang ada singgah sananya setan yang terkutuk, ataukah singgah sananya Allah yang menguasai di dalamnya? Jika yang jadi penguasa di dalamnya adalah hawa nafsunya, setan yang terkutuknya, maka itulah hakikat jahannam, hakikat annar, hakikat siksa kubur, disiksa di dalam badan-badan yang dari tanah ini. Jadi orang-orang yang sesat itu yang di dalam hatinya belum bertuhan, belum beragama di sisi Allah, siapapun orangnya, apapun agamanya. Bila di hatinya masih hawa nafsunya yang berperan penting, yang berkuasa atas kehidupan dan badan ini, itulah orang-orang yang tersesat. Ibadahnya tersesat, amal sholatnya tersesat, semua kebaikan manusianya tersesat, karena yang disembah bukan Allah, yakni diri kita sendiri. Itulah kesesatannya di sisi Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kiranya cukuplah kita membahas tentang rahasia di dalam surat Al-Fatihah ini. Semoga kita bisa memahami, semoga Allah fahamkan diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.